Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 375, Tiny Needle. Setiap jarum yang ditusuk, badan Tuan Besar Feng terlihat semakin lega dan santai. Rasa sakit lambung yang berkurang membuat badannya lebih terasa nyaman. Setelah 18 jarum tertusuk semua, Tuan Besar Feng menghempaskan nafas yang panjang. Rasanya itu bagaikan ada batu berat yang terangkat dari badannya saja. Beberapa menit kemudian, jarum perak Thomas sudah penuh dengan warna hitam. Ketika warna hitam itu akan mencapai puncak, Thomas mengambilnya. Setelah 18 jarum semuanya dicabut, Tuan Besar Feng bergerak sendiri dan memutarkan badannya. Meskipun wajahnya masih terlihat pucat, namun tatapannya sudah jernih. Dewa Tabib Junior, terima kasih. Kedua bersaudara Feng langsung maju dan berkata, "Ayah, kamu sudah sadar kembali." Tuan Besar Feng duduk kembali, rasanya sedikit lemas, namun sudah membaik. "Aku sedikit lapar. Ada makanan, ini aku buatkan bubur untukmu." Sekali mendengar Tuan Besar Feng mau makan, semua orang lega, sepertinya penyakitnya benaran sembuh, sudah bisa makan sesuatu artinya sudah tidak ada apa-apa. Kedua bersaudara Feng dan juga Nelson terus berterima kasih. "Dr. Qin, Anda sungguh hebat sekali. Bagaikan dewa." Gilbert juga salut, "Dewa Tabib Junior, kamu begitu muda dan sudah begitu hebat, ini sungguh adalah keberuntungan bagi semua pasien di seluruh dunia." Terlihat Albert sangatlah canggung, wajahnya masih penuh dengan darah, tampang kasihannya sungguh berbalik dengan tampang sombongnya sebelumnya. Albert menghapus darah di wajahnya, dan bertanya, "Apakah 18 jarum tadi adalah Tiny Needle?" Thomas menganggukkan kepalanya, "Memang benar adalah Tiny Needle, kenapa, mau belajar?" Albert sudah hidup 50 tahun lebih, ini adalah hari yang paling memalukan baginya, dia tidak sampai begitu tidak tahu malu. "Maaf, aku yang terlalu merendahkan kamu." Seusai berkata, Albert bergegas keluar sambil membawa barangnya, dia ingin sekali bersembunyi. Setelah makan semangkok bubur, Tuan Besar Feng sudah terlihat mendingan. Thomas memberikan sebuah resep untuknya. Asalkan meminum obat tepat waktu, dalam waktu 3 minggu pasti akan sembuh. Tuan Besar Feng bersandar di kasur dan memegang tangan Thomas sambil berkata, "Dewa Tabib Junior, terima kasih, Hartono, berikan sebuah cek 200 miliar untuk Dewa Tabib." Thomas mengelengkan kepalanya, "Tidak perlu begitu banyak, kasih 400.000 saja, siapapun yang aku obati, harganya segitu saja." Thomas ketika mengobati pasien tidak akan meminta uang lebih sekalipun pasiennya adalah orang kaya, tentu saja, jika adalah penyakit yang susah, itu lain cerita. Tuan Besar Feng sedikit kaget, dia berkata, "Muda dan hebat, dan punya etika berobat, sungguh membuat aku salut." Melihat jarum perak yang hitam di lantai, Tuan Besar Feng berkata, "Hartono, berikan sebuah toko perhiasan milikmu untuk Tuan Qin. Biarkan Tuan Qin memilih emas dan perak untuk membuat jarum perak, kedepannya jika dia mengobati orang lain, itu juga termasuk sedikit kontribusiku untuk masyarakat." Tuan Besar Feng memang hebat. Thomas tidak menginginkan begitu banyak uang, dia langsung memberikannya sebuah toko perhiasan. Kali ini Thomas juga tidak menolak dia memberikan informasi diri, dan menunggu balik nama saja. Waktu sudah sangat malam. Seusai itu, Thomas langsung pulang. Setelah tiba di rumah, Thomas langsung mendapatkan pesan dari Angelin. "Kak Thomas, apakah besok kamu ada waktu?" "Ada, kenapa?" "Besok kami ada sebuah acara perkumpulan teman-teman SMA, apakah kamu bisa datang?" Ulang tahun sebelumnya. Angelin lewatkan dengan sangat puas. "Bunga,
Kue dan kembang api yang disiapkan oleh Thomas untuknya sangatlah romantis. Itu membuat hati Angelin sangatlah tersentuh. Dia merasakan bagai manisnya pacaran. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 376. Aku adalah bos. Boleh, besok aku pergi jemput kamu. Di dalam pemikirannya, hubungan Angelin dengan teman-temannya tidaklah terlalu baik. Kali ini dia akan pergi menghadiri acara kumpul-kumpul sungguh berada di luar dugaannya. Angelin juga seolah mengerti apa yang dipikirkan oleh Thomas. Dia menjelaskan, teman SMA aku baik terhadapku, dulu ekonomi keluargaku kurang, mereka sering membantuku, aku selalu ingin mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada mereka. Begitukah? Teman-teman kamu ini lumayan bagus juga, besok aku bawakan sedikit hadiah untuk mereka. Itu terlalu membuang-buang uang. Tidak apa-apa. Wajah Angelin merah, dia mengatakan iya, meskipun dia terlihat sangatlah santai di pesannya, namun wajahnya sudah merah sekali. Pagi hari keesokan harinya, Thomas pergi ke toko perhiasan keluarga Feng sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Hartono. Kemarin Tuan Besar Feng sudah berkata. Katanya toko ini sekarang milik Thomas, kebetulan dia mau memberikan hadiah, dia tinggal langsung datang ke tokonya sendiri untuk mengambil sedikit barang saja. Toko ini memang tidaklah kecil, penampilannya besar, dan mempunyai 3 lantai. Sudah nyaris boleh dibilang adalah sebuah mall kecil. Lantai 1 adalah perhiasan emas dan perak, lantai 2 adalah perhiasan keramik dan giok, lantai 3 adalah perhiasan mahal. Thomas lumayan puas dengan top ini, nanti bisa bawa tante kedua datang ke sini untuk memilih beberapa barang yang mereka suka. Sekali masuk, seorang karyawan wanita tengah terbaring di meja, ketika melihat ada orang yang masuk, seketika dia terlihat sangatlah tidak sabaran, tampangnya seperti baru bangun tidur. Karyawan wanita ini lumayan cantik, postur tubuhnya juga bagus, pakaian seragam warna hitam semakin membuat kulitnya terlihat putih mulus, dadanya juga terbuka. Berliana ketika melihat Thomas berpakaian begitu biasa, dia langsung mengerutkan keningnya. Pagi-pagi sudah datang untuk mengemis. Tidak ada. Cepat pergi. Thomas mengerutkan keningnya, sikap apa kamu ini? Aku masih belum berkata apapun, kamu sudah mau mengusirku. Tokonya lumayan, namun tata kelakukan karyawan toko sedikit kurang. Berliana menghempaskan nafasnya, hanya seorang pengemis saja, jika tidak apa. Sales. Pemulung. Sebelum aku marah, sebaiknya kamu cepat pergi. Jika tidak jangan salahkan aku jika aku tidak sungkan. Thomas terlihat sedikit tidak senang, jika biasanya dia tidak akan mempedulikannya, namun sekarang ini adalah tokonya, tentu saja mereka tidak boleh bersikap seperti begini teruskan. Di manakah manajer kalian? Panggil manajer kalian keluar. Berliana langsung merasa sangatlah lucu, kamu seorang pemulung saja juga berani memanggil manajer kami. Kamu jangan melawak, cepat pergi sana. Ketika sedang berkata, seorang lelaki berpakaian jas mendekat. Ada apa? Berliana mencibir, manajer, ini si pemulung tidak mau pergi lebih besar dari. Manajernya mengerutkan keningnya dan berkata, sudahlah, ikut aku saja, di lantai 3 ada sedikit barang bekas. Sambil berkata, manajernya naik. Thomas sedikit mencibir. Dia lalu ikut naik ke atas. Setelah sampai di lantai 3, manajer mengeluarkan beberapa kardus bekas, dan dilemparkan di lantai. Sudahlah, ambil saja ini. Thomas mencibir, aku bukanlah pemulung, aku adalah bos baru toko ini. Manajernya mencibir, apakah kamu gila untuk memikirkan uang? Kamu adalah bos baru toko kami. Aku adalah manajer. Mengapa aku tidak tahu? Thomas mencibir, kamu tidak tahu mungkin karena level kamu tidak cukup, aku sarankan kamu sebaiknya konfirmasi dulu lewat telepon. Bersambung.